wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Panji Haidar Husin Mahdavi. NIM-nya 1810 111100. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara. Yang pertama, jelaskan pengayaan materi tentang hukum kelembagaan negara mencakup apa saja dan jelaskan kaitannya dengan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia dalam versi Anda. Baik, jawaban saya adalah negara memiliki beberapa konsepsi yang berbeda-beda. Untuk membahas tentang kelembagaan negara, maka perlu diketahui apa yang dimaksud dengan pengertian negara, asal mula negara, unsur-unsurnya seperti apa. Yang pertama, pengertian atau hakikat negara adalah suatu organisasi sosial politik yang berdaulat penuh atas wilayah teritorialnya, penduduknya, dan pemerintahannya. Kemudian tentang unsur-unsur negara sebagai suatu organisasi yang menunjang berdirinya suatu negara. Di antaranya adalah wilayah, penduduk, pemerintah. Berdasarkan hukum internasional terdapat beberapa tambahan unsur-unsur berdirinya negara, merujuk pada Konvensi Montevideo tentang unsur-unsur negara. 1. Wilayah. 2. Penduduk. 3. Pemerintah. 4. Kesanggupan melakukan hubungan diplomatik. Yang kelima, pengakuan. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Perhatikan dengan seksama soal berikut ini. Berdasarkan teori yang Anda peroleh tentang teori pemisahan kekuasaan, sebutkan dan jelaskan tentang teori tersebut, dan di Indonesia menggunakan teori pemisahan kekuasaan yang mana? Teori pemisahan kekuasaan menurut John Locke adalah diantaranya kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Kemudian kekuasaan federatif. Menurut Montesquieu, terdapat pemisahan kekuasaan dalam negara diantaranya sebagai berikut. Kekuasaan legislatif, rule making function. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, rule application function. Yang ketiga, kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau yudisial. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksklusif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Lanjut, pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana perbedaan pengaturan kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Analisa berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, sebut dan jelaskan A. 8 lembaga pokok yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B. Objek pengawasan dan aspek pengawasan DPD dan BPK, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 8 lembaga pokok yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasca amandemen memiliki beberapa perbedaan mendasar, yaitu dari sisi perubahan susunan keanggotaan serta perubahan wewenang MPR.
Yang kedua, DPR. DPR memiliki kewenangan legislatif. Yang dimaksud adalah memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, legislative power. Selanjutnya, DPD. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kemudian, Presiden dan Wakil Presiden. Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif atau kepala pemerintahan. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Kemudian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 1945. Putusan terkait hal ini tidak bersifat final. Kemudian Komisi Yudisial. Tujuan Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman adalah untuk agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Kemudian nomor 4 huruf B. Objek pengawasan DPD Republik Indonesia mencakup 1. Penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan turunannya. Yang kedua, sosialisasi peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan pelaksanaannya. Dan yang ketiga, pelaksanaan atau implementasi materi atau substansi peraturan undang-undang sampai dengan peraturan pelaksanaannya, baik yang bersifat internal bagi lembaga pemerintah maupun bersifat eksternal dalam pelayanan publik. Aspek pengawasan yang dilakukan DPD terdiri dari 2 aspek, yaitu 1. Pengawasan yuridis dan pengawasan sosiopolitik. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana pendapat Anda tentang A. Kedudukan MA dan MK di Indonesia? Sebutkan persamaan dan perbedaannya serta berikan dasar hukum tentang kewenangan, tugas, struktur, dan tanggung jawab kedua lembaga negara tersebut berdasarkan tata perundangan di Indonesia. Yang B. Pada perkembangan saat ini terdapat pula lembaga negara yang kewenangannya berasal dari atau bersumber dari undang-undang dan keputusan presiden saja. Sebut dan jelaskan minimal masing-masing 2 lembaga, baik yang kewenangannya dari Kepres dan dari undang-undang. Yang C. Bagaimana pendapat Anda tentang lembaga peradilan sengketa pilkada guna penguatan kelembagaan negara di sisi penyelenggaraan pemilihan umum oleh KPU agar lebih baik lagi di masa mendatang? Untuk menjawabnya, nomor 5 huruf A. Persamaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 1. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sama-sama pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana termaktub dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sama-sama berkedudukan sebagai lembaga negara. Perbedaannya bahwa Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan berorientasi pada keadilan, Court of Justice, sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum, Court of Law. Namun, atas formulasi pembedaan tersebut tidak bersifat mutlak dikarenakan terdapat pemberian kewenangan pada Mahkamah Agung
untuk menguji sengketa di bawah Undang-Undang 1945. Kemudian sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk bertugas memutus dan membuktikan unsur kesalahan dan tanggung jawab pidana presiden dan atau wakil presiden yang menurut pendapat DPR telah melakukan pelanggaran hukum menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi pasal 24C yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Sebelum amandemen, presiden dipilih oleh MPR dan dapat dipilih ulang tanpa batas. Setelah amandemen, presiden dipilih oleh rakyat dan dipilih hanya untuk 2 masa jabatan. Sebelum amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR. Setelah amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR dan DPD. Sebelum amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung saja. Setelah amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.